pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar. Halo pemirsa, Kami dari kelompok 4. Dengan saya Muhammad Syafiq. Saya penggawa Alikram. Saya Fatur Rahman Nurjaya. Saya Felicia Angelika Joseph. Saya Gabriel Feria. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil laporan kita mengenai analisis strategi pemasaran di salah satu vendor kantin FEB UH. Nah, pernahkah kalian ketahui kenapa kebanyakan mahasiswa itu selalu kembali kepada kedai yang sama, padahal ada banyak pilihan kedai di dalam sebuah kantin? Jawabannya sederhana, karena kedai tersebut punya strategi pemasaran yang sesuai. Nah, di laporan kita kali ini, kami membahas mengenai analisis strategi pemasaran salah satu kedai yang berada di kantin FEB UH, yaitu kedai Mace Malania. Kami melakukan analisis dengan menggunakan konsep marketing management yang telah kami pelajari di kelas sebelumnya. Nah, selain itu, kita juga melakukan analisis dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung, baik terhadap konsumen dan juga produsen. Di mana dari hasil pengamatan kami, kedai Mace Malania itu tidak hanya menyediakan makanan yang enak saja, tapi mereka mempunyai strategi pemasaran yang bagus. Contohnya, seperti harga makanannya tidak ada yang melebihi 17.000, di mana 17.000 itu sangat sesuai dengan kantong mahasiswa. Dan 17.000 itu bukan berarti porsinya sedikit, tapi dia menyediakan porsi yang sangat sesuai juga dengan kebutuhan mahasiswa, serta pelayanannya yang cepat, sangat cocok bagi mahasiswa yang sering makan di sela-sela waktu perkuliahan. Nah, dari hal sebelumnya kita bisa melihat bahwa kedai Mace Malania ini dia berorientasi kepada market oriented. Di mana market oriented ini dia berorientasi kepada pemahaman mendalam mengenai keinginan dan kebutuhan pasar untuk menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Bisa kita lihat bahwa kedai Mace Malania itu tidak hanya fokus kepada produknya, tapi juga fokus kepada bagaimana kebutuhan pasar, terutama di mahasiswa FEB. Nah, dengan kata lain, keberhasilan kedai Mace Malania ini ada pada bagaimana mereka mampu memahami pasar, di mana mereka menciptakan harga yang sesuai, porsi yang pas, dengan pelayanan yang efisien. Kedai Mace Malania adalah salah satu kedai yang ada di kantin FEB yang menyediakan hidangan berat. Menunya itu beragam seperti ayam katsu, nasi paru rica, dan lain-lain. Berdasarkan informasi, nasi paru rica plus sop adalah menu yang paling diminati oleh mahasiswa UNHAS. Warung ini menggabungkan pemasaran produk dan pasar. Menu paling andalan di sini adalah nasi paru. Dan juga kedai ini tetap menyesuaikan selera pembeli sesuai yang ada di menu. Selanjutnya adalah analisis strategi pemasaran, yang dimana di warung Mace Malania kami telah menganalisis strategi pemasaran yang digunakan. Yang pertama ada analisis produk. Di sini sangat erat kaitannya dengan matriks BCG, yang dimana identifikasi atau pengalokasian sumber daya, yang dimana setelah kami menganalisis produk dari warung Mace Malania ini, ternyata terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada menu favorit atau menu unggulan, yaitu nasi paru rica yang sangat digemari oleh kebanyakan mahasiswa dan staf yang ada di FEB UNHAS. Dan yang kedua adalah menu yang stabil dibeli atau dikonsumsi. Dengan menu stabil ini terdapat berbagai macam menu. Di antaranya ada gorengan atau nasi yang kadang ditambah dan dibedakan porsinya dengan gorengan tersebut. Dan yang ketiga adalah menu yang paling jarang diminati. Kemarin kami kurang sempat mendengarkan, namun kata Mace Malania dari kebanyakan menu itu lebih cenderung stabil dibandingkan kurang dari konsumsi dari para peminat. Analisis strategi pemasaran yang kedua adalah strategi pertumbuhan, yang dimana dalam warung Mace Malania ini mereka mengaplikasikan prinsip matriks yang dikemukakan oleh Igor Ansov, yakni identifikasi peluang penjualan dengan mempertimbangkan 4 aspek, yang dimana salah satu di antaranya yang digunakan pada warung Mace Malania ini yaitu strategi pasar, yang dimana mereka menjual produk dengan bungkusan paket. Jadi mahasiswa ketika ingin mengkonsumsi ataupun staf, mereka diberi paket guna meningkatkan
strategi atau penetrasi pasar. Contohnya nasi paru dikombinasikan dengan sup, yang dimana ini menjadi paket untuk meningkatkan peluang penjualan. Analisis strategi pemasaran yang ketiga adalah segmentasi, target, dan juga posisi. Yang dimana segmentasi, warung Mace Malania ini memposisikan atau membagi berdasarkan kebutuhan akan kepraktisan, harga yang terjangkau, dan juga variasi dalam satu porsi atau menu yang bervariatif. Dan yang kedua adalah penargetan. Jadi warung Mace Malania ini menargetkan mahasiswa FEB Unhas dan juga stafnya untuk mencari makan siang, dan juga mungkin yang lapar dari pagi belum sarapan, jadi mereka menargetkan mahasiswa dan juga staf. Dan yang ketiga, posisi. Warung Mace Malania memposisikan warung mereka sebagai solusi makanan praktis dan juga harga yang terjangkau dan menu yang bervariasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya tentang analisis kelompok pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran ini terbagi menjadi dua, yaitu dari lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro ini terbagi menjadi dua lagi, teman-teman, dari pesaing dan juga pembeli. Yang pertama itu pesaing. Nah, pesaing ini karena di kantin FEB itu mempunyai banyak penjual, maka masing-masing kantin FEB itu harus menyiapkan banyak makanan yang variatif agar para pembeli itu membeli ke mereka semua. Yang kedua itu ada pembeli. Nah, pembeli ini pasti mereka mencari makanan yang enak, makanan yang porsi yang banyak, dan makanan yang harganya itu terbilang cukup murah. Makanya itu harus penjual itu pintar-pintar mengatur agar seimbang semua, agar para pembeli itu membeli ke mereka semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke lingkungan makro. Lingkungan makro ini juga terbagi menjadi dua, yaitu dari ekonomi dan juga dari teknologi. Kita mulai dari ekonomi dulu. Nah, ekonominya ini karena ada peristiwa yang dapat menyebabkan harga bahan baku ini naik turun, maka itu dapat menyebabkan operasional biaya dari penjual itu tidak stabil. Maka para penjual ini harus pintar-pintar lagi untuk memastikan agar porsinya mereka ini harus dilebihkan atau harus dikurangkan, tergantung kepada mereka juga. Kalau memang lagi mahal, ya mereka bisa kurangkan, karena kalau lagi murah maka mereka bisa naikkan lagi porsinya. Nah, yang terakhir itu ada teknologi. Nah, teknologi ini ya contoh mudahnya itu yang kita dapat di kehidupan sehari-hari itu QRIS. Nah, QRIS ini gunanya apa? QRIS ini berguna untuk sebagai media pembayaran yang lebih gampang dan efektif. Karena jika para pembeli itu tidak membawa uang saku atau uang cash, ya mereka bisa lewat QRIS, lewat e-wallet atau yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah analisis riset dan hasil yang kami dapatkan. Jadi riset yang kami dapatkan itu melalui observasi, survei informal, serta analisis data penjualan dari customer dan produsen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil survei yang kami lakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi para pembeli untuk membeli di kedai Mace Malania itu yang pertama karena harganya yang terjangkau. Ya, seperti yang kita tahu, harga makanan yang paling mahal di kedai Mace Malania itu 17.000. Nah, kantong mahasiswa kan ini agak-agak kering ya, jadi sangat worth it dengan kantong mahasiswa. Nah, selanjutnya itu karena letaknya strategis. Karena letaknya strategis, jadi banyak mahasiswa FEB yang memilih untuk makan di kantin FEB di kedai Mace Malania daripada pergi ke kantin yang lain. Selanjutnya karena Mace Malania ini memiliki menu yang bervariasi dan beragam. Karena mahasiswa itu sering bosan, cepat bosan, jadi warung Mace Malania ini sangat worth it karena memiliki berbagai macam menu yang bervariasi, mulai dari makanan berat, makanan ringan, minuman, serta berbagai macam makanan lainnya. Terus yang selanjutnya itu karena Mace Malania ini menyediakan makanan favorit. Nah, ada beberapa mahasiswa yang kami wawancarai, katanya mereka suka makan di Mace Malania
dia karena menyediakan nasi paru yang dimana dia suka sekali yang masak nasi paru. Jadi setiap hari dia bisa makan nasi paru. Nah, terus dari faktor-faktor tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa ini memilih kedai Macam Malania karena letaknya yang strategis, nilainya yang memadai serta faktor lainnya. Terima kasih. Kalau dari tahun 95 itu tante kan otomatis sudah banyak pengalaman tak apa sudah. Kalau saya masih baru. Oh kita masih Ya, baru. saya paling selesai kuliah baru bantu Mace. Kalau Mace dari tahun 95. Oh. Ini tuh nasi paru. Kalau yang lainnya itu rata 15.000. Oh yang lainnya rata 15.000. Kan dari itu di sini di kantin 15.000. Kalau paru kecuali paru itu 17. Kecuali kalau ada tambahan lauknya beda lagi. Yang paling sering Paling dibeli sering sama orang. dipesan sama anak itu nasi paru sama Oh Ada makanan favorit saya di kantin FEB Kota Sukabumi. Sama. Jadi menu yang paling Anda sering beli atau menu favorit Anda? Yang seperti yang saya katakan tadi, ada menu favorit saya yaitu nasi paru rica. Paru rica. Pendapat Anda tentang rasanya nasi paru rica? Enak, terus agak pedas sedikit bagi saya. Enak. Enak. Oke. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bye bye. Dadah. Mantap guys. Dayan, semoga Jangan lupa nonton.